Jadi aliran ilmu kalam itu diantaranya ada aliran Asy'ariyah, aliran Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan juga Syiah, Khawarij itu juga termasuk aliran ilmu kalam. Dan diantaranya itu aliran Mu'tazilah. Jadi pada saat itu raja itu bertanya kepada kedua imam besar ini. Yang pertama bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad, apakah Al-Quran itu adalah makhluk atau bukan? Jika menjawabnya bukan, kamu akan masuk penjara, kira-kira begitu. Jadi karena mereka berpendapat Al-Quran itu adalah makhluk, maka kalau jawabnya bukan, nanti masuk penjara. Kemudian Ahmad bin Hambal menjawab, Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal masuk dalam penjara. Kemudian yang kedua adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam Syafi'i, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Dan cerdiknya Imam Asy-Syafi'i di sini adalah Imam Syafi'i menjawab, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, keempat-empatnya ini adalah makhluk. Nah, dari situ Imam Syafi'i tidak masuk penjara karena menjawab keempat-empatnya ini adalah makhluk. Apa yang dimaksud makhluk ini bukan berarti Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat ini adalah makhluk, akan tetapi Imam Syafi'i menunjuk keempat-empatnya ini. Jadi jari ini maksudnya adalah makhluk menurut Imam Syafi'i gitu. Jadi cerdiknya di situ. Akhirnya tidak masuk penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Birbil Amin, kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini di Jember yang ke-77 tahun kedua, Jember berjalan dengan baik dan lancar. Dan perlu diketahui bahwa Jember di Mushola Al-Barkah ini adalah Jember dengan pengkultum dari jemaah sendiri. Untuk pengkultum dari luar kita adakan sebulan 2 kali. Alhamdulillah respon dari masyarakat cukup baik dan positif. Adapun keunikan dari Jumat Berkah Al-Barkah ini, kita adakan kuis. Jadi setelah pemateri ceramah, pemateri memberikan 3 kuis dan berhadiah. Kemudian juga ada kuis ilmu pengetahuan Islam. Nah, jadi di sini keunikan dari Jumat Berkah pertama yaitu pengkultumnya sebagian dari jemaah, kedua ada kuis. Dan insya Allah ini membuat menarik jemaah untuk hadir. Adapun untuk keberlangsungan acara Jember ini memang kita tidak mungkiri membutuhkan dana dari jemaah juga. Oleh karena itu, demi keberlangsungan Jember berikutnya, kami mohon mungkin para donatur untuk bisa memberikan infaknya seperti yang ditulis di bawah ini, nomor rekening yang kami berikan. Demikian informasi seputar Jumat Berkah di Mushola Al-Barkah, Taman Royal 1, Kota Tangerang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak DKM Mushola Al-Barkah,
Juga yang kami hormati kepada Bapak Ketua Jumat Berkah Mushola Al Barkah, serta para tokoh masyarakat, para ustadz, para sesepuh, dan para hadirin yang tidak lupa, dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat yang tiada tara, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Hadirnya saya di depan para bapak-bapak ini tak lain dan tak bukan karena saya ada seorang ustadz, maupun bukanlah saya umurnya lebih tua dari bapak-bapak sekalian, karena saya yakin di sini mayoritas umurnya lebih tua daripada saya, kira-kira begitu ya. Tapi insya Allah walaupun umur itu bukan hanyalah angka, tapi insya Allah dalam hidup kita umur ini penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini tema yang saya ambil adalah keindahan seni di dalam Al-Quran. Mengapa saya ambil tema ini? Karena ini juga salah satu tugas praktikum profesi lapangan atau PPL kuliah saya. Jadi nyari yang sudah ada saja gitu ya, nggak perlu nyari yang ribet-ribet lagi. Dan juga materinya tidak terlalu sulit. Jadi insya Allah mudah-mudahan mudah gitulah dimengerti. Dan juga saya yakin bapak-bapak juga sudah mengetahui. Jadi ini sekedar sharing saja gitu, atau mudzakaratul ilmi, mengingat-ingat ilmu. Sebagai latar belakang, Al-Quran adalah salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Muslim akhir zaman di seluruh dunia ini. Juga sebagai petunjuk ke jalan yang benar, Al-Quran adalah kalam Allah yang isinya berupa fakta yang sudah terjadi atau yang akan terjadi di kemudian kelak, dan bukanlah sebuah kisah dongeng maupun cerita karangan belaka. Jadi juga banyak fakta-fakta yang tadinya belum terjadi tetapi sudah diceritakan di dalam Al-Quran, dan juga banyak sudah dibuktikan gitu kan, seperti air laut yang menjadi dua bagian, dan masih banyak lainnya gitu kan fakta-faktanya. Jadi ternyata Al-Quran ini bukanlah sebuah karangan manusia, karena manusia itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi di kemudian kelak gitu kan. Tapi karena ini adalah firman Allah dari Tuhan kita, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, jadi pasti ini adalah bukan sebuah cerita, apalagi seperti ramalan gitu kan, bukan. Al-Quran selain itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Al-Quran memiliki keindahan dari berbagai macam bagian-bagiannya, mulai dari tulisannya, walaupun bukan buku ataupun karya sastra, tetapi keindahan dan kesempurnaan kata-kata yang digunakan yang membuat Al-Quran memiliki nilai sastra tersendiri. Jadi Al-Quran ini walaupun bukan sebuah karya sastra, akan tetapi mempunyai nilai sastranya tersendiri. Kemudian ada juga tulisannya. Nah, tulisan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab ya, jadi menggunakan tulisannya yaitu khatul Arabi gitu, atau dikenal juga sebagai kaligrafi Arab, yang mempunyai keunikan dan keindahannya, dan keindahan seninya sesuai apa yang digunakannya.
Selanjutnya yaitu adalah pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Jadi yang diambil adalah wa qur'anan, itu dari bentuk masdarnya, dari kata qara'a, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini tidak hanya sesuatu yang dibaca seperti buku biasa, tetapi bagi umat muslim, Al-Quran ini dari bentuk masdar ini mempunyai makna anjuran juga. Jadi bagi umat muslim, pasti kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran dari bentuk masdar ini yang berarti ada juga yang menyimpulkan, yang artinya yaitu menghimpun dan mengumpulkan. Mengapa demikian? Karena seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Adapun kata Al-Quran ini ada yang menyebutkan bahwasannya diambil dari kata al-qara. Kalau tadi dari kata qara'a itu pakai hamzah ya, qaf, ro sama a. Kalau ini al-qara, qaf, ro sama alif, tapi yang bentuknya ya, tapi tidak tanpa harokat, tanpa titik. Al-qara itu artinya mengumpulkan atau sinonimnya al-jam'u. Makna mengumpulkan ini berdasarkan keyakinan bahwa Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab suci terdahulu, dari kitab yang 3 terdahulu itu. Ini sebagai intisari Al-Quran menurut pendapat ini. Nah, kemudian secara istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Jadi jelas Al-Quran itu dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan, tidak seperti kitab lain yang banyak direvisi dari generasi ke generasinya, dan yang revisi bukan Tuhannya akan tetapi ya para ininya, petinggi seperti paus dan lain-lain. Kemudian sastra di dalam Al-Quran. Nah, pada saat itu di kalangan sastrawan ada yang bertanya-tanya, apakah Al-Quran itu adalah sebuah karya sastra atau bukan? Ini adalah pertanyaan yang saya rasa cukup mengecohkan kepada keimanan kita jika kita kurang mengetahuinya. Karena jika kita salah menjawab dan kita menjawab Al-Quran itu adalah sebuah karya sastra, maka mereka akan membalikan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Yang namanya makhluk itu adalah baru karena ciptaan Tuhan, makhluk itu kan. Jadi kira-kira begitu. Sama halnya seperti cerita dari kisah Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Asy-Syafi'i, yang pada saat itu mereka berdua dipanggil oleh raja yang berkuasa, dan raja itu menganut aliran ilmu kalam, yaitu aliran Mu'tazilah. Jadi aliran ilmu kalam itu diantaranya ada aliran Asy'ariyah, aliran Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan juga Syiah, Khawarij itu juga termasuk aliran ilmu kalam. Dan diantaranya itu aliran Mu'tazilah. Jadi pada saat itu raja itu bertanya kepada kedua imam besar ini. Yang pertama bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad, apakah Al-Quran itu
adalah makhluk atau bukan? Jika menjawabnya bukan, kamu akan masuk penjara, kira-kira begitu. Jadi karena mereka berpendapat Al-Quran itu adalah makhluk, maka kalau jawabnya bukan, nanti masuk penjara. Kemudian Ahmad bin Hambal menjawab Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal masuk dalam penjara. Kemudian yang kedua adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya, "Wahai Imam Syafi'i, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan?" Dan cerdiknya Imam Asy-Syafi'i di sini adalah Imam Syafi'i menjawab, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, keempat-empatnya ini adalah makhluk. Nah, dari situ Imam Syafi'i tidak masuk penjara karena menjawab keempat-empatnya ini adalah makhluk. Apa yang dimaksud makhluk ini bukan berarti Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat ini adalah makhluk, akan tetapi Imam Syafi'i menunjuk keempat-empatnya ini. Jadi jari ini maksudnya adalah makhluk menurut Imam Syafi'i gitu. Jadi cerdiknya di situ. Akhirnya tidak masuk penjara. Jadi itu mungkin cerdiknya ya gitu. Kemudian lanjut ke pembahasan. Al-Quran turun dengan membawa sastra yang amat sangat tinggi. Al-Quran telah memberi warna dan karakteristik yang baru sehingga tiada tandingnya dalam kesusastraan dunia. Jadi walaupun Al-Quran itu bukan sebuah karya sastra, tapi di dalamnya itu mengandung nilai sastra yang sangat-sangat tinggi. Menurut Ustadz Akram Dausad, ini diambil dari websitenya Nahdlatul Ulama Online, NU Online, ada di website di Google. Menurut Ustadz Akram Dausad menyebutkan secara kultural, bangsa Arab pada masa jahiliyah terkenal sebagai pecinta syair. Bahkan sebagai puncak pengakuannya, dipilihlah syair mu'allaqah atas karya dan kualitas penyair dengan memampangkan karyanya di dinding Ka'bah. Jadi ada syair-syair mu'allaqah nih bagi para penyair zaman jahiliyah itu memampangkan karya-karyanya di dinding Ka'bah. Untuk menandingi para sastrawan Arab itu, Islam datang dengan Al-Quran yang bergaya bahasa sangat tinggi dan indah. Sentuhan-sentuhan syair Arab pun akhirnya terpatahkan oleh Al-Quran, dan terbukti tak ada seorang sastrawan Arab pun yang mampu membuat satu surat dari Al-Quran yang tingkat kesulitannya itu lebih rendah sekalipun. Jadi sampai sekarang juga para sastrawan atau para ahli bahasa masih belum bisa mematahkan atau bisa menandingi gaya bahasa dari Al-Quran. Gaya bahasa itu disebutnya sebagai uslub. Uslub itu adalah gaya bahasa. Jadi gaya bahasa Al-Quran ini benar-benar memang sangat sulit untuk ditiru, apalagi untuk ditandingi gitu kan. Jika Al-Quran dilihat dari terjemahan ayatnya, terjemahan ayat bahasa Indonesia, mungkin kita tidak melihat ini sebagai kata-kata yang indah gitu, karena biasa saja kan dari secara secara terjemahannya seperti terjemahan biasanya. Tapi ketika kita membacanya itu akan ada seperti sebuah ilmu dalam sastra Arab. Itu ada namanya ilmu qawafi, ilmu arud dan qawafi, itu yang membahas seputar puisi-puisi atau syair-syair Arab jahili. Jadi seperti di belakangnya itu syair di belakangnya. Misalnya kayak qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ki gitu kan, belakangnya Ahmad radhiyallahu khairu Maliki. Jadi semuanya serasi gitu kan. Itu ada namanya ilmu arud dan qawafi. Sama halnya dengan Al-Quran. Misalnya kita ambil contoh surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran. Jadi ada an belakangnya, an lagi gitu. Ar-Rahman allamal Quran. Jadi enak didengarnya gitu Al-Quran itu. Walaupun Al-Quran itu bukanlah sebuah
karya sastra tapi mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi. Nah, dari itu para sastrawan mempertanyakan apakah Al-Quran itu adalah karya sastra, karena memang kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran itu sangat-sangat indah dan juga sangat sulit untuk ditiru. Misalnya contoh surat lain, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Itu kalau misalnya kita bikin kalimat sendiri mungkin tidak akan sebagus itu kata-katanya seperti dalam Al-Quran. Kemudian ada khat Al-Quran. Khat Al-Quran itu adalah tulisan Arab Al-Quran. Khat secara bahasa yaitu garis atau tulisan yang indah. Sehubungan dengan itu, kata katulistiwa atau khotulistiwa diambil dari kata bahasa Arab yaitu khot al-istiwa, maka jadi katulistiwa yang artinya garis yang melintang elok membelah bumi menjadi dua bagian. Mungkin itu katulistiwa diambil dari bahasa Arab. Khot atau tulisan Arab ini adalah suatu seni ilmu dalam menulis tulisan Arab, biasa disebut dengan Khattul Arabi atau juga nama populernya yaitu kaligrafi Arab. Dan orang yang menulis tulisan Arab disebut Al-Khattat atau kaligrafer. Ya karena Al-Quran ini diturunkan di Arab, maka dari itu Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab dan ditulis juga dengan Khattul Arab, tulisan bahasa Arab. Mungkin kalau membahas tentang asal-usul Khattul Arab ini mungkin sangat panjang, karena kalau sekarang ini kan tulisan Arab ini ada 8 macam. Yang pertama ada khat naski, khat sulus, khat kufi, khat rik'ah, khat farisi, khat ijazah, khat diwani, dan diwani jali. Dan yang akan dibahas di sini 3 saja, yaitu yang populernya khat kufi, khat naskhi, dan juga khat sulus. Nah, khat kufi ini biasa digunakan pada cover-cover kitab-kitab atau Al-Quran, kitab-kitab kitab-kitab buat pengajian biasanya. Di cover-covernya itu biasanya menggunakan khat kufi. Khat kufi itu yang bentuknya di sini nggak ada contohnya ya. Bentuknya kotak-kotak. Jadi pokoknya yang kaku-kaku gitu tulisan Arab itu khatnya namanya khat kufi. Kemudian ada khat sulus. Khat sulus ini khat yang biasanya itu di cover-cover buku atau Al-Quran yang bentuknya itu misalnya bulat. Nah, ini contohnya khat sulus seperti ini, Muhammad dan Allah ini contoh khat sulus. Namanya khat sulus. Biasanya di dinding masjid gitu, di kitab-kitab juga banyak, di Al-Quran biasanya di covernya itu menggunakan khat sulus. Kemudian ada khat naskhi. Khat naskhi ini yang biasa kita baca di dalam Al-Quran, isinya yang biasa kita baca. Nah, itu menggunakan khat naskhi. Karena khat naskhi ini adalah sebagai khat dasar dan juga tingkat kesulitannya sangat sulit kalau misalnya merujuk kepada kaidahnya. Makanya yang digunakan untuk dibaca adalah khat naskhi, karena khat naskhi tanpa ada gaya-gaya apapun, jadi ya tulisan biasa aja gitu, lurus gitu. Jadi enak dibacanya. Karena ada manuskrip Al-Quran yang sekarang ini ada di Universitas Birmingham di Inggris. Kalau nggak salah, itu manuskrip Al-Quran tertua yang ada sekarang. Nggak tahu kenapa bisa ada di sana gitu ya. Cuma manuskrip itu menggunakan khat kufi yang kotak-kotak, karena zaman dahulu di Arab itu terkenal dengan khat kufi. Khat kufi itu salah satu khat tertua, tulisan tertua. Kufi itu berasal dari Kufah. Nah, dari Kufah itu khat kufi, asal mulanya di situ.
Jadi kira-kira Al-Quran itu banyak keindahan seninya, dan juga sekarang banyak kan musabakoh tilawatil Quran, MTQ, cabang-cabangnya itu kan banyak, ada MTQ tilawah Quran, ada MKQ khotil Quran, ada MKK qiraatul kutub, ada lagi MFQ fahmil Quran, MSQ syahril Quran, dan juga masih banyak yang lainnya. Itu salah satu keindahan dari seni di dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya sedikit saja. Kira-kira itu, dan insya Allah mudah-mudahan apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon dimaafkan, dan apabila yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini bukan sebagai acuan, tetapi ini sebagai mudzakaratul ilmi aja, atau sebagai pengingat-pengingat ilmu gitu, atau dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi para hadirin, dan khususnya terlebih bermanfaat bagi saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.